Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini kita lanjutkan lagi ya. Ini adalah buku tematik kelas 2, tema 1, subtema 2. Ya, ini sudah video yang keempat berarti ya. Oke. Tiba saatnya pentas seni Hari Kemerdekaan, anak-anak menyanyikan lagu wajib belajar. Ya. Kita lihat di sini, simaklah lagu wajib belajar di bawah ini. Ini adalah lagu wajib belajar karya dari Restu Narwan Sutarmas ya. Ini bagian bawahnya saya pindah ke atas biar semuanya kelihatan ya. Berarti ini yang nanti dibaca pertama, kedua, ketiga, keempat. Seperti biasa kita nyanyikan dengan gitar. Kita nyanyinya agak pelan-pelan saja ya. Mari kita laksanakan wajib belajar, putra putri Indonesia tunas harapan negara, putra putri tunas bangsa harapan negara. Gitu ya. Lagi dari awal. Pali belum begitu hafal teknya. Mari kita laksanakan wajib belajar, putra putri tunas bangsa harapan negara. Wajib belajar cerdaskan kehidupan bangsa untuk menuju masyarakat adil sejahtera. Gunakan waktumu, isilah hidupmu, tekunlah belajar, giatlah bekerja. Berantas kebodohan, perangi kemiskinan, habis gelap terbit terang, hari depan cerah. Ayo kita giatkan wajib belajar, jangan putus tengah jalan, marilah tamatkan. Tanam ilmu sekarang, batik hari depan, cerdas tampil berbudaya, penuh daya cipta. Gunakan waktumu, isilah hidupmu, tekunlah belajar, giatlah bekerja. Jadikan tunas bangsa inti pembangunan, adil makmur sejahtera merata bahagia. Sekali lagi ya. Mari kita laksanakan wajib belajar, putra putri tunas bangsa harapan negara. Wajib belajar cerdaskan kehidupan bangsa untuk menuju masyarakat adil sejahtera. Gunakan waktumu, isilah hidupmu, tekunlah belajar, giatlah bekerja. Berantas kebodohan, perangi kemiskinan, habis gelap terbit terang, hari depan cerah. Ayo kita giatkan wajib belajar, jangan putus tengah jalan, marilah tamatkan. Tanam ilmu sekarang, batik hari depan, cerdas tampil berwibawa, penuh daya cipta. Gunakan waktumu, isilah hidupmu, tekunlah belajar, giatlah bekerja. Jadikan tunas bangsa inti pembangunan, adil makmur sejahtera merata bahagia. Seperti itu, oke? Kita lanjutkan lagi. Berilah garis bawah pada syair lagu yang menunjukkan ajakan. Tuliskan kembali kalimat ajakan tersebut dengan benar ya. Jadi mari kita laksanakan wajib belajar. Ini kita kasih garis bawah karena ini merupakan kalimat ajakan. Mari kita laksanakan wajib belajar gitu ya. Mari kita laksanakan wajib belajar. Ya, mari kita laksanakan wajib belajar. Ajakan. Ayo kita giatkan wajib belajar. Ya, ini juga gunakan waktumu, ini perintah ya. Nah, ayo kita giatkan wajib belajar, itu juga ajakan. Ayo kita giatkan ya wajib belajar.
Lagu wajib belajar adalah lagu yang dipilih bersama. Penentuan lagu tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah. Udin memimpin musyawarah. Beberapa lagu ditentukan terlebih dahulu. Kemudian ini namanya torus. Ditulis dengan torus seperti ini setiap suara ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setiap satu kelompok berisi 5. Berisi 5 ya, biar kita mudah mengelompokkan. Ya, ini lagu A, di sini lagu B, di sini lagu C. Mana yang paling banyak? Oh, ternyata lagu A yang paling banyak. Di sini ada 12 ya. Biar kita memudahkan dibikin seperti ini ya. Setiap anak mengemukakan pendapat secara bergantian. Ada 4 lagu yang diusulkan. Akhirnya lagu wajib belajar dipilih untuk dinyanyikan. Setelah bermusyawarah, para siswa merapikan kelas. Ketua kelas memimpin pembagian tugas. Setiap siswa melaksanakan tugasnya masing-masing. Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Musyawarah untuk memilih lagu akan dinyanyikan merupakan penerapan sila keempat Pancasila. Musyawarah ini adalah penerapan sila keempat dari Pancasila. Apa lambangnya? Ya, lambangnya adalah kepala banteng. Ya, ini adalah sila keempat dari Pancasila. Para siswa bergotong royong merapikan kelas. Merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Gotong royong. Kita lihat ya, di butir-butir Pancasila, gotong royong. Nah, penerapan sila 5 ini adalah butir pertama, gotong royong. Ya, butir pertama mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Oke, kita kembali ke sini lagi. Tuliskan rumusan sila Pancasila yang sesuai dengan simbolnya. Ya, silanya ya. Ini adalah sila keempat, kerakyatan. Tulisannya kok jelek ya. Sebentar. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Nah, ini adalah butir-butirnya ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dannya kurang ya, nggak boleh kurang ya. Beraja keliru, dan perwakilan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oke. Kemudian sila 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah bunyi sila 4 dan sila 5. Kita lanjutkan lagi. Pasangkan sikap pada gambar dengan sila yang sesuai. Musyawarah ini adalah sila keempat. Gotong royong sila ke-5. Tuliskan contoh lain yang sesuai dengan sila keempat atau kelima ketika bermain. Kita bisa mencarinya bergotong royong ya, bergotong royong dalam merapikan ya, ketika bermain ya, bergotong royong
Mungkin saat merapikan mainan. Terus, ini sila kelima, maaf. Gotong royong sila kelima ya. Bergotong royong merapikan mainan ini. Bergotong royong merapikan mainan. Nah, kalau misalnya sila 4, apa saja kita bisa mencocokkan dengan butir-butirnya. Ya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya, berarti tidak memaksakan jenis permainan tertentu pada teman, tidak memaksa teman, memaksa teman saat bermain. Ya, tidak memaksa teman saat bermain. Kita lihat lagi apa yang bisa kita dapatkan. Ya, bila ada masalah dimusyawarahkan. Saat ada masalah diselesaikan dengan musyawarah. Nah, bergotong royong jelas pengamalan sila 5. Kita lihat lagi apalagi yang merupakan pengamalan sila 5. Ya, dalam bermain harus bersikap adil, ya. Dalam bermain bersikap adil, apalagi kita lihat dari butir-butir kita bisa tahu, ya. Apalagi ya, kita suka bekerja, menghargai hasil karya teman, ya, menghargai hasil karya teman. Hasil karya teman. Ya, kalian bisa melanjutkan sendiri. Kalian lihat di Google, kalian ketikkan saja butir-butir Pancasila. Ya, ini dari Wikipedia. Ya, kita ceritakan pengalamanmu menerapkan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Ya, jadi contohnya adalah saat ada perselisihan diselesaikan dengan bermusyawarah. Saat ada perselisihan diselesaikan ya dengan bermusyawarah atau berunding, ya, bermusyawarah. Dibicarakan dengan baik-baik menggunakan kepala dingin. Ungkapannya seperti itu. Ceritakan pengalamanmu menerapkan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Misalnya tadi bersikap adil, ya. Jadi membagi tugas dengan adil saat bermain. Sampaikan pengalamanmu di depan kelas dengan percaya diri, ya, atau bergotong royong saat bermain. Itu juga boleh, itu pengamalan Pancasila sila 5. Penonton acara pentas seni cukup banyak. Pada acara pentas seni juga diundang warga dari perkampungan lain. Bagian konsumsi menyediakan kotak makanan. Ada 362 kotak makanan. Bacanya 362, atau dalam bahasa Inggris 362. Ya, 356. In English 300. N dikasih N, biasanya di sini ada N-nya, ya. N 56. Di sini 348, 48. Seperti itu. Cara untuk mengurutkan beberapa bilangan dengan membandingkan nilai ratusan, puluhan, dan satuannya dimulai dari ratusan.
perhatikan bilangan-bilangan berikut ini. Ada 362, 356, dan 348. Kita bandingkan, ratusannya sama, puluhannya beda. Jadi puluhan ini yang kita bandingkan. Yang lebih besar berarti bilangannya lebih besar. Dari sini kita tahu paling kecil adalah 348 karena 40 yang paling kecil. 348 lebih kecil dari atasnya berarti yang 50. 356 lebih kecil dari 362. Jadi bacanya 348 lebih kecil dari 356 lebih kecil dari 362. Dalam bahasa Inggris lebih kecil dari dibaca less than. 348 less than 356 less than 362. Bacanya seperti itu. Nilai puluhan tidak sama, nilai ratusan sama. Ya, nilai ratusan ketika bilangan tersebut sama yaitu 300. Nilai puluhannya tidak sama yaitu 60, 50, dan 40. Urutan puluhan mulai dari kecil adalah 40 didahulukan. Jadi ini urutan bilangannya seperti ini. Ya, boleh juga menggunakan tanda lebih kecil lebih besar. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kita fokus pada ratusan dulu. Dari ratusan sudah kelihatan 400 yang paling kecil. Langsung saja tulis di sini. Nggak usah ngecek yang lain, cukup ratusan aja kalau memang sudah beda. 437. Ya, ini yang paling kecil, diikuti 623 karena 6 itu lebih kecil dari 7. Baru ini kasih koma ya. 735. 437 is less than 623 less than 735. Number 2. Kita lihat ratusannya. Dari ratusannya jelas. Ya, jelas 3 lebih kecil, tulis saja langsung 345. Kemudian dilanjutkan yang 400, 464, dilanjutkan yang 967. Ya, 345 lebih kecil dari 464, lebih kecil dari 967. 345 is less than 464 less than 967. Kita lihat kalau di sini sekarang urutkan bilangan berikut dari yang terbesar sampai terkecil. Pak Ali kebalik, dari yang terbesar harus dibaca kalimatnya ya. Maaf, ini terbalik ternyata Pak Ali. Ya, dari yang terbesar sampai terkecil, yang besar didahulukan, 623 didahulukan, baru 700 didahulukan, yang paling besar 700 ya, 735, baru 623, terus yang paling kecil adalah 437. Kalau yang ini ya, yang paling besar adalah 967. Kemudian diikuti 464, yang paling kecil adalah 345. Maaf ya, tadi tidak baca ininya, harus hati-hati loh ya. Urutkan bilangan berikut dari sekarang dari yang terkecil sampai terbesar. Tadi yang terbesar ke kecil. Kalau dari sini ratusannya sama. Ya, kita ngecek puluhannya. Yang paling kecil mana? Apakah 5, apakah 4, apakah 7? Yang paling kecil 4 dong. 347. Ini yang paling kecil. Diikuti yang 352. Yang paling besar adalah 375. In English 347, 352, and 375. Ya. Number 2. Mana yang paling kecil? Kita lihat ratusannya sudah sama. Puluhannya di sini 5, di sini 6, di sini 4. Tentu saja yang paling kecil ada 4. Jadi kita tulis 446 paling kecil, diikuti yang 5, 453, yang terakhir adalah yang 6, 467.
Kita bisa membacanya 446 lebih kecil dari 453, lebih kecil dari 467. In English, 446 is less than, saya tulis lagi ya, less than. Kalau ini greater than, ya, kalau lebih besar greater than. Kalau ini greater than, karena lebih besar ya. 446 greater than, less than 453 and less than 467. Kalau ini bacanya greater than, ya. 967 greater than 464 greater than 345. Kita lihat ini, mengurutkan bilangan juga dapat dihitung dari banyaknya kubus satuan. Kita lihat di sini adalah posisi ratusan, puluhannya tidak ada, satuannya 7. Jadi ini adalah 100, puluhannya tidak ada, langsung ditambah 7, ini adalah 107. Oke. Kemudian di sini ini adalah 100, di sini 10, di sini 2. 100 ditambah 10 ditambah 2 adalah 112. Ya, dari sini kelihatan puluhannya ini lebih besar daripada ini lebih besar daripada yang ini. Ini puluhannya 1, di sini cuma 0, ratusannya sama. Ya. Yang ketiga, ini adalah ratusan, di sini puluhannya adalah 0, tidak ada. Di sini satuannya ada 3, berarti 100, ya. Puluhannya tidak ada. Ini 3, ini adalah 103. Urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar sampai terkecil. Ingat ya, dibaca dari terbesar sampai terkecil. Maka kita lihat terbesar adalah yang ini tadi, 112. Ini yang paling besar. Kita tulis di awal 112. Kemudian di sini ada ratusan dan satuannya sama. Yang ratusan dan puluhan sama maksud saya. Yang membedakan adalah satuan di sini. Di sini 3, di sini 7. 7 lebih besar daripada 3. Jadi di sini 107 dulu baru 103. Ini yang paling kecil. 112 is greater than, ya, 107 is greater than 103. Ya, ini adalah tanda lebih besar dari, atau dalam bahasa Indonesia kita baca 112 lebih besar dari 107, lebih besar dari 103. Urutkan bilangan dengan memperhatikan banyak kubus satuan. Kita lakukan lagi di sini ya. Oke. Kita lihat ini ratusannya ada 1, 2, 3. Berarti 300, puluhannya ada 1, 2, 3, 4. Ada 400. Di sini ada 2. Di sini puluhannya ada 1, ratusannya ada 1, 2, 3. 300, puluhannya ada 1, 2, 3. Berarti 300 juga. Di sini satuannya adalah 6 ya. Ya, berarti di sini nanti ini sekalian, ini ratusannya ada 1, 2, 3, ya. Puluhannya ada 1, 2, 3, 4. Wah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ya. Berarti 60, di sini adalah 300, di sini 4. Jadi di sini adalah 300. Oh, ini 40, maaf. 342, ini adalah 300, ini 30, ini kebanyakan nolnya ya. 336, di sini adalah 364. Kita lihat 300-nya semuanya sudah sama. 300-nya semuanya sudah sama. Ya, kita lihat urutan dari yang paling banyak. Ya, dari yang paling banyak atau urutan yang paling besar. Ya. Jadi untuk puluhannya di sini puluhannya ada 4, di sini puluhannya ada 6, di sini ada 6. Ya, tentu saja urutkan dari yang paling banyak. Ya. Jadi puluhannya kita lihat sebentar. Untuk puluhannya ini 4 ya. Di sini 4, di sini 3, di sini 6. Ya, jelas yang paling banyak ada yang 6. Ya, 364.
Ya. Kemudian diikuti 342. Yang paling kecil adalah 336. Ya. 336. Jadi urutannya seperti ini dari yang paling banyak. Oke. Gunakan 3 kartu bilangan satuan untuk membuat 3 bilangan angka sebanyak-banyaknya. Urutkan semua bilangan tersebut mulai dari yang terkecil dan sebaliknya. Kadang-kadang mulai dari yang terkecil, kadang-kadang mulai dari yang terbesar. Sekarang aku bisa. Coba kita cek apa yang sudah bisa, apa yang belum. Menyebutkan cerita atau lagu yang berisi ajakan. Ya, bisa kan? Ya, ada kata ayo, ada kata mari. Nah, ini adalah kata-kata untuk ajakan. Bermain peran tentang sikap mengajak pada teman. Bisa apa enggak? Kalau bisa centang, kalau belum jangan dulu. Berdiskusi dengan santun. Bisa kan? Berdiskusi dengan santun. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan, ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah bisa dicentang. Menunjukkan contoh pengamalan sila-sila Pancasila dengan teman bermain, ya. Kita bisa mengamalkan sila 2, bisa mengamalkan sila 5, bisa mengamalkan sila 4, sila 1 juga bisa, ya. Waktunya sholat, kalian pulang dulu untuk beribadah. Ya, itu pengamalan sila 1 dalam bermain. Kalau sudah bisa dicentang. Membandingkan bilangan sampai 999. Ya. Bisa kan? Kita bandingkan ratusannya dulu. Kalau ratusannya sama kita bandingkan puluhannya. Kalau puluhannya sama kita bandingkan satuannya. Mengurutkan bilangan sampai 999. Bisa kan? Ya, kita ngurutkan bisa dari kecil ke besar, juga bisa juga dari besar ke kecil. Hati-hati dibaca soalnya. Pak Ali tadi ada kekeliruan soalnya. Melakukan gerak berjalan, berlari, dan melompat dalam permainan. Bisa kan? Kalau belum bisa jangan centang. Kalau bisa centang. Melakukan gerak tangan, kaki, kepala dalam tari. Apakah kalian sudah pernah menari-nari? Ya. Sekarang musimnya orang menari-nari, ya, suka nari-nari di sosial media. Nah, kalau memang sudah bisa kalian centang. Kemudian berikutnya kita akan belajar subtematika. Kalian tunggu update dari Pak Ali, ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.